Ketemu lagi. Apa kabar kalian, Jugeng? Semoga dalam baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan seputar jalur pengapian sepeda motor. Lebih tepatnya sekarang kita akan membahas akhir dari perjalanan jalur pengapian, yaitu busi. Busi atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan spark plug. Di mana busi ini adalah komponen penting dalam menghidupkan mesin sepeda motor berbahan bakar bensin. Kalau mesin diesel yang berbahan bakar solar, komponen ini tidak berguna ya. Soalnya di mesin diesel itu tidak menerapkan sistem nyala busi untuk meledakkan bahan bakarnya. Berbeda halnya dengan mesin sepeda motor yang memanfaatkan percikan bunga api untuk meledakkan bahan bakarnya. Lanjut lagi. Kerja komponen busi ini ialah sebagai pemberi percikan bunga api untuk meledakkan bahan bakar pada saat akhir tahap kompresi. Salah satu syarat utama mesin sepeda motor itu dapat bekerja dengan baik ialah adanya nyala busi. Kalau busi itu tidak mengeluarkan bunga api atau rusak, ya tentu saja mesin sepeda motor itu tidak dapat bekerja. Sekarang kita mengenal lebih dalam tentang komponen ini. Busi. Apa sih peran sebenarnya komponen ini? Busi atau biasa disebut oleh orang Belanda sebagai bugi. Ya, begitulah mereka menyebutnya. Yang diartikan dalam bahasa kita sebagai suku cadang. Kemarin kita sudah membahas satu persatu apa saja komponen yang berperan dalam jalur pengapian ini. Ada spool sebagai pembangkit listrik, ada lagi CDI sebagai pengontrol pengapian, dan ada juga coil sebagai pelipat ganda arus tegangan listrik. Dari perjalanan panjang jalur pengapian tersebut, titik akhirnya ada di busi. Komponen ini penentu akhir jalur pengapian. Apa sih fungsi sebenarnya busi ini? Biar tidak penasaran, kita bahas saja. Si kecil mungil ini berperan menerima arus keluaran dari koil yang selanjutnya arus listrik tersebut akan diubah menjadi percikan bunga api untuk meledakkan bahan bakar. Tapi tidak sampai di situ pemahaman kita tentang busi ini. Ternyata benda yang sering rusak ini terbuat dari beberapa komponen dan memiliki struktur yang begitu rumit untuk dipahami, apalagi bagi pemula. Tapi tenang saja. Kali ini saya usahakan akan membahas secara gampang dan mudah untuk dimengerti. Pertama-tama kita ketahui dulu bagaimana cara kerja busi ini dapat menghasilkan bunga api untuk meledakkan bahan bakar. Di komponen busi ini memiliki dua bagian yang dipisahkan satu sama lain oleh keramik atau isolator, yaitu ada bagian terminal yang memanjang ke bawah ini. Terminal ini berperan menerima arus keluaran dari koil, yaitu arus kutub positif. Di bagian kedua dinamai sebagai metal seal. Bagian ini berperan memberi arus tegangan kutub negatif yang diambil dari bagian mesin sepeda motor. Jadi cara kerjanya gini nih. Pada saat bagian terminal ini teraliri oleh listrik dengan tegangan tinggi, ya sekitar 12.000 volt, bahkan bisa mencapai 60.000 volt. Listrik yang mengalir ke bawah ujung terminal elektroda, selanjutnya arus listrik tersebut akan diterima oleh bagian elektroda yang mempunyai arus negatif atau ground. Dikarenakan adanya jarak di bagian sini yang tidak terhalang oleh apapun, maka perpindahan tersebut menciptakan lompatan bunga api. Apakah di sini ada yang heran? Kenapa arus listriknya itu tidak lompat ke bagian sini? Padahal kan jaraknya saling berdekatan. Nah, disinilah peran dari keramik isolator tersebut.
yaitu berperan untuk mencegah adanya kebocoran percikan bunga api di bagian tengah jalan ini, agar percikannya itu benar-benar terjadi di bagian ujung elektroda ini. Sekarang saya akan mencoba memperlihatkan kepada kalian bentuk fisik dari busi ini. Lihatlah baik-baik. Sudahkah Anda melihatnya? Gimana? Adakah sebuah pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Tidak ada. Gimana sih? Nih, coba deh lihat lagi. Di bagian keramik insulator ini ada lekukan-lekukan yang jumlahnya lumayan banyak. Tahukah Anda apa fungsi dari lekukan tersebut? Lekukan ini berfungsi untuk mencegah adanya kebocoran arus listrik ke bagian mesin, agar arus listrik tersebut dapat menuju ke ujung elektroda dengan sempurna, agar tidak ada arus listrik yang merambat ke bagian luar, sehingga memungkinkan arus listrik tersebut dapat bekerja dengan sempurna untuk meledakkan bahan bakar. Kita lihat lagi ke bagian bawah. Di sini ada sebuah ring atau cincin tipis. Apakah Anda tahu juga apa sih fungsi dari benda ini? Tidak. Ring ini berperan untuk mencegah adanya kebocoran kompresi dari ruang silinder, agar terjaga kepadatan kompresinya. Sekarang kita lihat isi dalamannya. Ada apa aja sih? Ternyata di bagian dalamnya itu tidak ada apa-apa sih. Ya cuma gini aja. Dari atas ada terminal yang memanjang ke bawah untuk menghantarkan arus listrik. Di bagian tengah ini ada yang dinamai dengan resistor elektroda, yang terbuat dari beberapa campuran logam. Dan kemudian disambung lagi sampai ke ujung elektroda yang ini. Memahami busi itu mudah sekali, bukan? Bukan. Ternyata busi sepeda motor ini terbagi lagi menjadi dua jenis, tergantung dari jenis mesin yang diaplikasikan, yaitu busi untuk mesin 2 tak dan busi untuk mesin 4 tak. Apa bedanya emangnya? Emang bedanya apa? Untuk perbedaannya, di busi ini bisa kita lihat dari bentuknya, di mana busi 2 tak ini mempunyai perawakannya itu terlihat lebih pendek dan gemuk, sedangkan busi 4 tak terlihat lebih langsing dan panjang. Untuk ukuran diameter emur pengunci segi 6-nya ini, pada busi 2 tak memiliki diameter untuk kuncinya itu ukuran 21. Sedangkan busi untuk mesin 4 tak ukurannya itu bervarian, tapi pastinya lebih kecil dari busi 2 tak. Misalnya pada motor bebek Supra, PGR, Jupiter MX mempunyai diameter ukuran kuncinya itu nomor 17. Ada juga yang mempunyai diameter untuk kuncinya itu nomor 19, seperti motor Sprott, Tiger, Verja, Scorpio, dan yang lain-lainnya. Untuk kalian yang belum mengenal jenis mesin 2 tak dan mesin 4 tak, saya sudah buatkan videonya kemarin ya. Tinggal dilihat aja di pojok atas kanan ini. Pembahasan jalur pengapian kita sudah akhiri sampai di sini.